Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Agustinus Trianto SSC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup sangat penting untuk tidak iri, karena keirian, kebencian memutus relasi persaudaraan kita dengan sesama kita. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati. Semoga hari ini kita tetap sehat dan selalu sehat gembira, selalu ada dalam sukacita dan kesetiaan di dalam tanggung jawab pekerjaan kita maupun studi kita. Di dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah yang amat menarik, kisah perjalanan Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya karena keirian, karena kebencian, yang akhirnya memutus relasi persaudaraan dari saudara-saudaranya dengan Yusuf. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merefleksikan betapa bahayanya ketika kita membiarkan keirian, kebencian merajai hati kita. Dengan kita membiarkan keirian, kebencian, ketidaksukaan merajai hati kita, yang ada ialah kita tidak bisa bekerja dengan bijaksana. Kita tidak bisa melayani dengan bijaksana. Kita tidak bisa menolong sesama kita dengan lebih objektif. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Kejadian menyadarkan kita semua dan mengajak kita semua, janganlah kita menghilangkan orang dari kehidupan kita hanya karena kecemburuan, hanya karena keirian, hanya karena karirnya yang lebih maju, hanya karena dia lebih banyak teman, hanya karena dia lebih didengarkan. Pertanyaannya, pernahkah kita mengoreksi diri kita? Apakah ada yang salah di dalam diriku? Kenapa orang lebih memperhatikan si A, si B daripada saya? Kenapa orang lebih tidak mendengarkan daripada yang A dan yang C? Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk mengevaluasi diri. Tetapi inilah cara Tuhan. Cara Tuhan yang begitu unik, cara Tuhan yang begitu istimewa untuk mengubah hati saudara-saudara Yusuf. Dengan peristiwa penjualan, dengan peristiwa pembuangan, dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang paling sukses di antara saudara-saudaranya. Akhirnya Tuhan pun mengubah hati Yusuf untuk menjadi saksi akan Allah yang Maha Rahim. Daripada kita membenci, daripada kita iri, lebih baik kita berada di dalam posisi Yusuf yang mungkin dibenci, dibuang, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan dari Injil Matius tentang kisah seorang pemilik anggur yang ingin datang ke ladangnya untuk mengambil hasil panenan dari pekerja-pekerjanya. Tetapi apa yang dilakukan? Saat pemilik anggur itu mengirimkan pegawainya, dibunuhlah oleh pekerja-pekerja anggurnya. Saat dikirimkan anak-anaknya, dikirimkan bahkan anak semata wayang, anak yang paling ia sayangi, dibunuhnya oleh pekerja-pekerja anggur. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh pemilik anggur itu kepada pekerja-pekerjanya? Pasti akan dibinasakan. Pasti akan diusir dan diberikan kepada orang yang mau bekerja dan mau menghasilkan buah dan memberikannya kepada pemilik anggur. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang di dalam hidup kita seperti pekerja-pekerja anggur ini. Seolah-olah dengan jabatan yang diberikan, seolah-olah dengan pelayanan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita berhak menindas orang lain. Kita berhak menyalahkan, membenarkan orang lain sesuai kemampuan kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk sadar betul siapa kita. Sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan berarti dunia milik kita. Dunia ini milik kita semua. Dunia ini yang menciptakan ada Allah untuk diperuntukkan bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Untuk semua orang yang memuliakan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Mari kita belajar untuk menghargai sesama kita, mencintai sesama kita, bukan dengan kebohongan, bukan dengan kebencian. Dan yang paling penting ialah sadar diri. Kalau kita hanya pelayan, ya pelayan. Kalau kita hanya pekerja, ya pekerja. Akuilah itu dan berikanlah yang terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kita atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bukan malah menjadi raja-raja kecil, bukan malah menjadi seolah-olah pemiliknya, padahal kita tidak memiliki. Keselamatan itu adalah semata-mata milik Allah dan untuk kita semua. Beranikah kita untuk belajar menghargai? Beranikah kita belajar untuk mengerti bahwa hidup kita di dunia ini yang terpenting ialah berbuah, berkembang biak, dan membagikan kasih Allah dan membagikan cinta Allah supaya bisa dirasakan lebih banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kasih Allah selalu melindungi dan menguatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Tuhan memberkati. Amin.